Regu S016 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital. Tes cek. Tes cik tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang cantik dan tampan. Di penghujung era revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi digital sudah memasuki puncaknya. Salah satu produk unggulannya adalah sistem internet tanpa batas yang menawarkan fitur komunikasi yang lebih mudah, cepat dan efisien melalui berbagai platform. Sisi positifnya telah memberikan kita manfaat yang sangat berarti. Dari mulai semakin mudahnya berkomunikasi, Meningkatnya efisiensi, terbukanya kesempatan berinovasi, peluang kerja dan penghasilan pun dapat diraih hanya dengan menggerakkan jari. Namun sayangnya hadirin, bak pisau bermata dua. Sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga tidak dapat kita abaikan. Telah sama-sama kita rasakan saat ini, di mana berbagai platform digital banyak membuat kita lalai. cybercrime dan pornografi semakin mengintai. game dan judi online membuat harta tergadai, Serta hate speech dan hoax pun membuat masyarakat bertikai. Betul? Miris hadirin melihat Kominfo merilis data temuan isu hoax dari tahun ke tahun kian meningkat. Dengan temuan isu berbau kebencian berdasarkan SARA mencapai 3.640 konten. Lelah rasanya hadirin melihat sosial media dipenuhi dengan postingan saling hujat antar agama. Kolom komentarnya diisi dengan perdebatan netizen yang membela dengan bahasa yang tercela. Bahkan tidak sedikit dari konten sosial media yang membuat masyarakatnya terprovokasi hingga baku hantam di dunia nyata. Betul hadirin? Lalu jika sudah seperti ini hadirin, apakah tujuan masyarakat kita akan tercapai? Apakah tujuan kesejahteraan masyarakat kita akan tergapai? Maka dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu
يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan juga tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan, Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di dalam karyanya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan jilid 7 halaman 356 menafsirkan, la yanhakumullahu anil birri wassilah. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan bersilaturahmi, Wal mukafaati bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin, serta membalas kebaikan dan keadilan kepada orang-orang musyrik. haitsu kanu bihalil lam yantasibu liqitalikum fid din wal ikhraji min diyarikum, selama mereka tidak memerangimu karena urusan agama Dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. falaisa alaikum junahun antasiluhum, maka tidak ada salahnya berhubungan dengan mereka. Lebih lanjut lagi, Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyariah jilid 28 halaman 138 menjelaskan bahwa ada dua situasi yang harus dicermati sebagai kandungan ayat ini, yaitu yang pertama, Fayajuzu birruhum wa fi'lul khairi lahum. boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir, seperti menetapkan hukum di antara mereka dengan adil. Sampai kapan hadirin? Selama mereka tidak memerangi umat Islam baik agama maupun dunianya, selama mereka tidak mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya, dan selama mereka tidak membantu kelompok lain untuk memerangi umat Islam. Yang kedua, Wala yajuzu ittikhadul awliya'i wal ansari wal ahbabi manil ladzina qatalul muslimina 'alad din. tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, pendukung, dan sebagai orang yang kita cintai. sampai kapan hadirin? Selama mereka sudah berani untuk memerangi umat Islam baik agama maupun dunianya, ketika mereka mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya, dan ketika mereka membantu kelompok lain untuk memerangi umat Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita ambil pemahaman bersama bahwa Islam adalah agama universal yang mengedepankan akhlakul karimah dalam berinteraksi terhadap sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada hambanya
untuk berbuat baik kepada semua termasuk orang-orang yang berbeda agama. Jangan bertikai. Kalau mereka belum memulai, Jangan memerangi. ketika mereka sudah sepakat untuk berdamai, Dan jangan mengintimidasi. jika mereka sudah sepakat untuk hidup rukun dan menjalin harmoni. Hadirin, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam karyanya Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama, beliau menjelaskan bahwa ada 5 asas peradaban kebudayaan Islam yang harus diadaptasi untuk memperkuat moderasi, yaitu yang pertama, Al-ikho. menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan kemanusiaan, yang kedua, Al-musawa. prinsip persamaan baik sesama makhluk biologis, yang ketiga, At-tasammuh. prinsip pertoleransi, yang keempat, Al-musyawarah. kebebasan memberikan pendapat, yang kelima, Al-muawanah. prinsip tolong menolong dan gotong royong. hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai dalil penguat diri, mari sama-sama kita simak lantunan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Berikut lantunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah nan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang sangat baik hati, hadirin wal hadirat yang senyumnya berseri-seri. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan jilid 24 halaman 702 menjelaskan, Al-Quran surah Al-Kafirun ini merupakan jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang musyrik mendatangi Nabi Muhammad dengan memberikan penawaran, yaitu untuk membiarkan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala pada sewaktu-waktu dan Nabi Muhammad ikut menyembah Tuhan mereka dalam waktu yang lain. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin
alladzina sa'aluka ibadata alihatihim sanatan ala ayya'budu ilahaka sanatan. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik yang memberi penawaran seperti itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Hadirin, Imam Abu Muhammad Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menafsirkan lakum dinukum ay asyirku, waliyadin ay al-islamu. Untukmu agamamu yaitu kemusyrikan, dan untukku agamaku yaitu agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika kita mencermati Al-Quran surah Al-Kafirun ini, maka kita akan menemukan ketegasan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu umat Islam tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini maupun di masa yang akan datang. Dan di akhir ayat ini secara eksplisit memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk bersikap toleran. Maka umat Islam, Ayo bersikap moderat. Biarkan umat Kristen menjalankan kebaktian, Jangan ada ancaman, apalagi sampai dibubarkan. biarkan umat Hindu menyembah dewanya dan bersembahyang Trisandya. Jangan dicela dan dihina, apalagi sampai melakukan penjegalan. Begitupun dengan agama-agama lainnya. Ayo bersama kita bangun harmoni dengan keragaman agama ini. Mari bertoleransi. Siap hadirin? Masing-masing bebas menjalankan agama serta keyakinan yang sudah disahkan konstitusi. Hadirin, di era teknologi digital dan komunikasi saat ini, mari gunakan platform digital untuk menjalin silaturahmi, memperbanyak relasi dan komunikasi, serta memperbanyak aliran relasi. Betul hadirin? Dengan begitu, syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa penguatan moderasi beragama di Indonesia dapat terrealisasi dengan yang pertama, bersikap toleransi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama di semua situasi. yang ketiga, Manfaatkanlah platform digital dengan baik dan bijak. yang keempat, jika mendapati postingan yang memprovokasi, Stop, jangan langsung bereaksi dan sharing sana sini. tapi lakukan Verifikasi, konfirmasi, dan validasi. Setuju hadirin? Dengan begitu, mudah-mudahan remaja di Indonesia dapat menguatkan platform digital dengan baik dan bijak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampaikan pada seluruh negeri, begitu indah dunia yang kau huni. Jika bersama jaga NKRI, hidup damai dan saling menghargai. Ujaran keji dan intoleransi, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk paham moderasi. Selama ini kita hebat, hanya kita beda pendapat. Ke IKN membeli nasi, Di IKN memakai baju partai. Mari budayakan sikap toleransi Supaya terwujud bangsa yang damai. Demikian dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.